أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran, Surat Al-Maidah. Ayat 97. Tafsirnya, Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci itu, rumah yang disucikan, sebagai pusat kegiatan umat manusia, yang mereka melaksanakan urusan agamanya dengan berhaji kepadanya, dan mengatur urusan keduniaan mereka, dengan mengamankan orang-orang yang masuk ke dalamnya, dan menjamin keselamatan mereka, kemudian mendatangkan semua jenis buah-buahan ke dalamnya. Menurut suatu kiroat, dibaca, Kiaman, tanpa alif panjang, yang berakar dari kata Kopma, tanpa diilalkan, dan bulan haram, yang dimaksud adalah bulan-bulan haram seperti Zulqoidah, Zulhijjah, Muharram dan Rojab, sebagai pusat kegiatan mereka, dalam mengamankan lingkungan, dan tidak boleh melakukan peperangan dalam bulan-bulan tersebut, dan hadiah serta kolaid, sebagai pertanda bagi semua orang bahwa, kedua jenis hewan kurban itu tidak boleh diganggu dan harus diamankan. Demikian itu, peraturan yang telah disebutkan itu, agar kamu tahu, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa sesungguhnya, Allah Maha mengetahui segala sesuatu, karena sesungguhnya, Ia telah menjadikan peraturan tersebut, demi kemaslahatan kamu, dan demi untuk menolak mara bahaya dari dirimu, sebelum segala sesuatunya terjadi. Hal ini, jelas menunjukkan pengetahuan Allah yang mencakup semua yang ada, dalam alam wujud ini dan semua yang sedang berlangsung. Ayat 98. Tafsirnya, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah amat berat siksaannya terhadap musuh-musuhnya, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun, terhadap kekasih-kekasihnya lagi Maha Penyayang terhadap mereka. Ayat 99. Tafsirnya, kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan kepadamu, dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan, amal perbuatan yang kamu lahirkan, dan apa yang kamu sembunyikan amal perbuatan yang kamu sembunyikan, karena itu Allah membalas kamu. Ayat 100. Tafsirnya, katakanlah, tidak sama yang buruk atau barang yang haram, dengan yang baik atau barang yang halal, meskipun membuatmu kagum dan membuatmu suka atas anyaknya hal yang buruk itu, maka bertakwalah kepada Allah, tinggalkanlah hal yang buruk itu, hai orang-orang berakal agar kamu mendapat keberuntungan, agar kamu mendapat kebahagiaan. Kemudian turunlah ayat berikut ini tatkala para sahabat banyak bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat 101. Tafsirnya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan atau dijelaskan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu, karena di dalamnya mengandung kemudorotan. Dan jika kamu menanyakannya di waktu Al-Quran itu sedang diturunkan, artinya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, niscaya akan diterangkan kepadamu makna ayat. Apabila kamu bertanya tentang macam-macam masalah sewaktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada, niscaya akan turun ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskannya. Dan jika ayat-ayat Al-Quran telah turun, niscaya isinya akan menjelek-jelekkan kamu sendiri. Oleh karena itu, janganlah kamu banyak bertanya tentang hal-hal itu. Sesungguhnya, Allah telah memaafkan kamu tentang hal-hal itu, sebelum kamu meminta maaf kepadanya, maka dari itu janganlah kamu mengulanginya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ayat 102. Tafsirnya, sesungguhnya, telah menanyakan hal itu, artinya hal-hal serupa itu, suatu kaum sebelum kamu kepada nabi-nabi mereka, maka mereka diberi penjelasan tentang hukum-hukumnya, kemudian jadilah mereka yakni, mereka menjadi tidak percaya kepadanya, karena mereka tidak mengamalkannya. Ayat 103. Tafsirnya, tidak sekali-kali menjadikan atau mensyariatkan, Allah, akan adanya bahiroh, saibah, wasilah dan ham, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dari Said bin Musayyab, yang telah mengatakan bahwa, bahiroh, ialah unta betina yang air susunya dihadiahkan untuk berhala-berhala, maka tidak ada seorang pun yang berani memerah air susunya. Saibah, ialah unta betina yang mereka lepaskan begitu saja, dibiarkan demi untuk berhala-berhala mereka, maka unta tersebut tidak boleh dibebani sesuatu pun. Wasilah, ialah unta betina yang sewaktu melahirkan anak unta pertama kalinya betina setelah ia beranak lagi secara kembar yang kedua-duanya betina, induk unta itu dibiarkan terlepas bebas jika anak-anaknya itu tidak ada yang jantan yang memisahkan antara kedua anaknya itu. Hal ini mereka lakukan demi berhala-berhala mereka. Dan, ham, ialah unta pejantan yang dipekerjakan dalam masa yang telah ditentukan, dan jika masanya telah habis, lalu mereka membiarkannya bebas demi untuk mendekatkan diri kepada berhala-berhala sesembahan mereka. Selain dari itu, mereka membebaskannya dari segala muatan dan beban hingga ia tidak lagi disuruh membawa apapun dan nama lain dari jenis unta itu ialah, hami. Akan tetapi, orang-orang kafir selalu membuat kedustaan terhadap Allah, dalam hal tersebut kemudian mereka mengaitkannya kepada Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti bahwa perkara tersebut merupakan kedustaan, karena mereka dalam hal ini hanyalah mengikuti apa yang biasa dilakukan oleh nenek moyang mereka. Ayat 104. Tafsirnya, apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang telah diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, artinya kepada hikmah yang menjelaskan tentang penghalalan apa yang kamu haramkan. Mereka menjawab, cukuplah untuk kami, artinya, kami cukup puas dengan apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya, yaitu berupa agama dan syariat.
Allah selanjutnya berfirman, apakah mereka cukup puas dengan hal itu, sekalipun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk ke jalan yang benar. Kata tanya atau istifham, di sini menunjukkan makna ingkar. Sadaqallahul azim.